Okay, let's go. Halo bro, kembali lagi bersama gue di Jambu Film. Gimana kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas sebuah film kopet terbaru dan seru yang berjudul Bloody X1 2024. Kira-kira seperti apa kisahnya? Dijamin unik sih. Oke lah, daripada hasrat kopet kalian meronta-ronta, mending kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali diperlihatkannya aksi kopet yang dilakukan oleh seorang pria mirip Paduka Megan di sebuah restoran cepat saji. Melihat Echin berusaha kabur, Megan bergegas melanjutkan perburuan. Malang sekali, Echin si karyawan teladan pun harus modal di tangan si kopet Megan. Singkat waktu, sebuah berita mengabarkan bahwa kasus kopet di kota ini semakin marak terjadi. Bahkan, tidak hanya si kopet Megan, sosok si kopet mirip Jason pun ikut menggemparkan kancah perkopetan di kota ini. Namun, bukan yang ngeri, fenomena kopet ini malah menjadi tren hingga dibuat film-film yang sangat laris di pasaran. Kemudian, scene beralih pada seorang gadis bernama Abby yang terlihat mendatangi toko kaset kopet milik keluarganya. Setibanya di toko, Abby diberitahu oleh pegawainya yang bernama Mike bahwa jika si ayah sedang menunggu. You wanted to see me? Have a seat, kiddo. Oh my god, rupanya Abby adalah anak dari psikopat legendaris bernama Roger. Lantas, sambil memutar video psikopat Megan, Roger berharap agar Abby bisa meniru aksinya yang tenang dan keren. Terlebih lagi, Abby adalah satu-satunya keturunan yang harus melanjutkan legasi kopet turun-temurun dari keluarganya. Sambil memberikan buku daftar siswa Ojon High School, Roger meminta Abby untuk memulai debutnya sebagai psikopat handal. We're at the high school again, and it's by your choice. Wait. Take these next door. Di malam harinya, mereka pun makan malam bersama tengkorak si emak yang telah mereka awetkan sejak dulu. Lantas, Abby pun mengungkapkan unek-uneknya di mana sebenarnya ia tidak mau melanjutkan legasi kopet yang sudah kuno. Akan tetapi, sang ayah berusaha meyakinkan putrinya bahwa aksi kopet adalah mata pencaharian mereka. Kalau tidak ngekopet, maka tidak akan ada lagi kaset kopet terbaru yang bisa dijual. Hingga di tengah perdebatan, Roger langsung mengajak Abby untuk melihat dirinya beraksi sekaligus belajar menjadi psikopet profesional. Melihat kebetulan Abby, sang ayah pun berkata jika kali ini kita akan memberantas kasus kemaksiatan dengan menghabisi para siswa Bangor. Singkat waktu, mereka pun menargetkan pasangan mesum bernama Mike dan Siren yang sedang mojok di pinggir danau. Lantas, Roger meminta Abby untuk melihat aksinya. Hello? And rule 3. Melihat keanehan yang terjadi, si Tobrut Siren pun berusaha mengecek ayahnya yang tak kunjung kembali. Malang sekali, Siren yang Tobrut pun dia habisi si kopet Roger. Namun, setelah menghabisi pasangan ini, tiba-tiba saja Roger yang sudah sepuh mengalami serangan jantung. Dirasa sudah biasa, Abby langsung membawa ayahnya ke sebuah makam keramat yang dipercaya mampu membangkitkan kembali si kopet yang sudah mati. Di keesokan harinya, Roger yang lemas merasa bahwa kondisi tubuhnya semakin tidak prima lagi. Lantas, ia pun berkata pada Abby bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi menjadi psikopat dan ingin pensiun saja. Lantas, sambil menunjukkan luka di tubuhnya,
Roger mengungkapkan bahwa kemampuan regenerasi tubuhnya sudah tidak sehebat dulu. Namun, karena target kopet masih banyak, Roger meminta Abby untuk menemani Meg melakukan aksi kopet malam ini. Hingga di malam harinya, setelah menutup toko, Meg yang ditemani Abby bersiap melakukan aksi kopet pada Daisy dan Brian. Pasangan yang sejak SMP sering melakukan kumpul banteng. Namun, saat akan beraksi, Meg yang masih cupu malah terlihat pelangak-pelongo mencari jalan masuk. Setibanya di dalam rumah, Meg pun merasa bahwa Daisy baru saja selesai mandi junub. Lalu tiba-tiba... You'll get your shower kill after all. Ew! No! Sungguh suwe, Meg si kopet magang malah harus tewas kelilipan piala sebelum sempat menuntaskan tugasnya. Dirasa rencananya Gatot, Abby langsung memutuskan sambungan telepon agar pasangan itu tidak bisa memanggil bantuan. Sontak, Brian pun shock parah saat melihat wahana kenikmatannya dihabisi oleh psikopat GGS. God. Dan sekali, ternyata Abby sudah menguasai ilmu Hokage keempat. Singkat waktu, setelah berhasil melakukan pembantaian pertama, Abby bergegas melanjutkan aksi kopet pada seorang kewes tomboy bernama Sam. Hello? There's been a... Oh my god, sungguh tanpa diduga, ternyata Sam orangnya cekatan. Namun, saat Sam memanggil bantuan, untung saja Abby berhasil menggunakan jurusnya dan kabur secepat kedipan mata. Di pagi harinya, Abby yang terluka cukup parah berusaha untuk sampai ke rumah. Singkat cerita, Abby pun akhirnya siuman. Lantas, ia teringat pada perlawanan gigi yang Sam lakukan. Hingga di siang harinya, Abby merasa senang saat menerima sebuah paket hadiah dari ayahnya, sebuah kapak keramat turunan nenek moyangnya. Kini, sang ayah yang telah pensiun sepenuhnya mempercayakan pengelolaan toko kaset serta legasi kopet keluarga kepada Abby. Sesampainya di toko, Abby yang sempat gagal kembali menyusun rencana untuk menuntaskan aksi kopetnya pada Circle Tomboy Sam. Kali ini, ia berniat mendaftarkan diri ke Ojon High School demi mempermudah aksinya. Di keesokan harinya, setelah menyusun rencana, Abby meminta tetangga kepercayaan ayahnya yang bernama Glenn untuk menggantikan almarhum Meg menjaga toko. Mendengar hal itu, Glenn yang ngefans pada ayah Abby pun dengan senang hati menerimanya. Singkat waktu, setelah mendaftar menjadi siswi baru, Abby langsung membututi kemana Sam pergi. Hingga setibanya di ruang ganti, Abby pun heran saat Sam tiba-tiba hilang. What the fuck are you doing? Lagi-lagi, Sam yang cekatan menyadari bahwa dirinya sedari tadi dibututi. Lantas, sambil nyembat bakul linting, Sam pun menanyakan maksud Abby melakukan hal tersebut. Tak cuman itu, Sam bahkan memaksa Abby untuk ikut nyebat. Di ruangan BK, Sam pun meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi hingga membuat Abby ikut disidak. Di saat itu pula, Abby yang panik mengungkapkan bahwa ayahnya akan menghabisinya jika mengetahui apa yang terjadi. Mendengar hal itu, Sam yang berusaha menebus kesalahannya langsung melakukan gimmick dengan menumpahkan tinta merah ke paha Abby. Kemudian, Sam mengungkapkan pada guru BK bahwa mereka harus segera membawa Abby ke rumah sakit karena mengalami pendarahan. Setelah mengadali guru BK, Sam yang mengajak Abby mabar terlihat mentraktir makan di Ojon Resto. Di tengah basa-basi, Sam meminta Abby untuk berhati-hati terlebih akhir-akhir ini teror kopet tengah gencar terjadi. Namun, setelah mendengar hal tersebut, Abby pun mendadak panik. Ia mendengar bisikan si ayah yang mengingatkannya pada tugasnya untuk segera menghabisi Sam. Akan tetapi,
Abby yang seakan ragu hendak melakukan aksinya pada Sam. Sebelum Abby melanjutkan aksi kopetnya, Roger terlihat memberikan sebuah pisau yang dulu ia berikan saat Abby masih bocil. Namun, lagi-lagi, Abby seakan ragu dan tidak kuasa untuk menghabisi targetnya yang satu ini. Kembali ke toko kaset, Abby yang merasa berat akhirnya memilih untuk mengalihkan dulu targetnya pada seorang siswi culun bernama Patty. Di keesokan harinya, saat si culun Patty sedang berlatih klarinet Squidward, Abby pun mulai mendekati calon korbannya. Namun, di situ pula, ia mendadak kikuk saat Sam dan circle-nya berdatangan. Rupanya, meskipun culun, Patty memiliki circle pertemanan yang solid bersama Sam. Alhasil, Abby pun kembali kesulitan untuk menjalankan tugasnya. Di tengah bayang-bayang tugas dari ayahnya, Patty pun berkata jika Abby dekat dengan Sam, itu berarti kamu adalah teman dekat kami. Lantas, Patty pun mengenalkan sahabatnya yang terkena sindrom tai kotok bernama Izzy. Sepulangnya ke toko, Roger mengetahui kedekatan Abby dengan calon-calon korbannya, langsung menegurnya. Ia meminta putrinya agar tidak larut dalam perasaan, karena hal itu justru akan membuatnya semakin sulit melakukan aksi kopetnya. Lantas, Abby kembali diperingatkan untuk segera mungkin menghabisi circle Sam. Mau siapa dulu, itu terserah. Yang penting, tugasnya berhasil. Meskipun berat hati, Abby pun berusaha untuk menurut saja. Di malam harinya, Abby pun memutuskan untuk memilih Izzy terlebih dahulu. Tetapi, meskipun begitu, Abby tidak kuasa jika harus menggunakan kapaknya. Hingga akhirnya, ia memilih menjorokkan Izzy dari lantai 2. Sepulangnya ke rumah, Roger langsung menginterogasi Abby guna memastikan aksi kopet yang telah ia lakukan. Terlebih Roger mulai ragu apakah putrinya benar-benar bisa menjalankan tugas pada Circle Sam. Lantas, dengan tatapan tajam, sang ayah berkata jika Abby gagal melakukan tugasnya, ia pun tidak akan segan-segan untuk kembali turun tangan. She's not your friend, Abigail. Di keesokan harinya, Roger yang menjemput Abby terlihat kesal dan langsung mengajak pergi ke rumah sakit. Sontak, Abby pun syok parah saat melihat Izzy yang masih selamat meski keadaannya sudah ripuh. Lantas, saat Roger mengantar Abby kembali ke sekolah, ia pun meminta untuk segera menuntaskannya. Finish the job. Tonight. Di malam harinya, ia kembali ke rumah Izzy untuk menuntaskan tugasnya. Setelah ibunya pergi, meskipun tak kuasa, Abby berusaha untuk menghabisinya. Lagi dan lagi, Abby tidak kuasa untuk melakukannya. Hingga saat Abby pergi, di saat itu pula, Roger yang sudah menduganya langsung beraksi. Singkat waktu, ketika Abby mengunjungi Sam, tiba-tiba saja mereka mendapat telepon bahwa Izzy telah modar di dalam bak mandi. Mendengar hal itu, Abby pun panik karena ia yakin si ayah kembali beraksi dan marah besar. Singkat cerita, merasa circle-nya kini dalam incaran ayahnya, Abby yang masih merahasiakan identitasnya terlihat mengajak Circle Sam untuk mengungsi sejauh mungkin. Namun, di keesokan harinya, mobil mereka malah mogok. Dan saat Sam menemukan pisau lipat, Abby pun sadar bahwa ayahnya telah melakukan sabotase. Hingga setelah mobilnya masuk bengkel, Sam berkata bahwa perbaikan mobil akan memakan waktu seharian. Lantas, ia pun mengajak mereka untuk beristirahat di kabin tepi hutan sembari menunggu mobil selesai. Menyadari hal tersebut merupakan ide buruk, Abby langsung menghubungi Glenn untuk membantunya melakukan gimmick. Sesaat kemudian, Glenn yang mendapat perintah terlihat berpura-pura menjadi warlock dan meminta mereka untuk tidak mendekati kabin ini. Melihat gimmick murahan yang Glenn lakukan, Abby yang kesal terlihat ragu apakah hal tersebut bisa meyakinkan rekan-rekannya. Leave these woods, or you'll end up like the rest. Where'd you come from, guy? Hingga saat Glenn terpojok, Abby yang tidak ingin identitas kopetnya terungkap, bergegas melumpuhkan Glenn. Sesampainya di kabin,
Patty tiba-tiba panik saat menemukan koran tentang aksi kopet yang pernah terjadi di tempat ini. Lantas, Billy yang melihat perapian mengajak mereka untuk bakar-bakar nanti malam. Di malam harinya, Sam yang pusing mendengar klarinet Patty mengajak mereka untuk bercerita hal horor. Kemudian, Abby pun menceritakan sebuah kisah tentang si kopet legendaris bernama Roger Blackcut, yaitu kisah ayahnya sendiri. Dikisahkan bahwa 60 tahun lalu, Roger kecil sempat mengikuti perkemahan antar sekolah. Namun, karena dicap sebagai anak cupu, ia terus-menerus mendapat perundungan dari teman-temannya yang so asik. Hingga pada malam naas itu, Roger yang ketakutan terjatuh dari loteng lumbung dan dinyatakan meninggal. Akan tetapi, Roger yang dimakamkan di tanah keramat seketika bangkit dan mendedikasikan diri untuk membantai seluruh remaja yang so asik. Lantas, saat mereka masuk ke dalam lumbung, Abby pun panik saat melihat mobil si ayah yang terparkir di tempat tersebut. Dirasa ayahnya sedang melakukan pengintaian, Abby pun mengajak teman-temannya berlindung di dalam kabin. Setelah menutup semua akses, Abby pun meminta teman-temannya untuk tetap terjaga. Mendengar hal itu, Sam mengajak rekan-rekannya untuk meminum obat anti molor. Uppers, to get us through the night. Namun, beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja mereka mulai merasa oleng. Dirasa ada yang aneh, Patty pun shock saat menyadari bahwa obat yang mereka minum bukanlah obat anti molor, melainkan obat teler. Sam pun berkata bahwa ia menemukan obat itu dari mobil yang terparkir dari lumbung. Di keesokan harinya, Abby dan Patty yang siuman pun panik saat menyadari bahwa Sam dan Billy telah menghilang. Sontak, mereka pun syok parah saat menemukan jasad Billy yang tewas bak hantu jeruk peras. That's a charred dick. Oh, Billy. Seketika, Abby pun panik saat menyadari bahwa Patty kabur membawa kampaknya. Dirasa penyamarannya sudah terungkap, Abby bergegas membebaskan Glenn. Lantas, sambil melemparkan daftar para korban, Patty pun mengungkapkan bahwa ia sudah tahu jika Abby adalah seorang impostor. Merasa dikhianati dan kecewa, Patty pun berniat untuk menghabisi Abby. You sick motherfuckers. Malang sekali, Sam yang berusaha menghentikan Patty justru tanpa sengaja membuat Patty merasakan mulas ekstrim. Melihat ayahnya datang, mereka pun bergegas kabur menggunakan mobil. Melihat si ayah mubui, Abby pun ragu saat Sam memintanya untuk melindas si kopet itu. Oh, he is so... Saat Sam akan dihabisi, Abby yang panik terlihat membujuk si ayah untuk melepaskan Sam. Tanpa sadar, Abby berteriak memanggil si kopet itu dengan sebutan ayah. Tepat pada waktunya, Abby pun terpaksa harus menghabisi ayahnya sendiri demi menyelamatkan bestinya ini. Akan tetapi, Sam tak percaya saat ia mendengar Abby memanggil si kopet itu dengan sebutan ayah. Hingga di tengah situasi kalut, tiba-tiba... Who are you? Tanpa diduga, dengan tenaga terakhirnya, si kopet Roger berhasil menghabisi Sam. Itulah mengapa si kopet mah kuat. Singkat waktu, Abby yang bertobat dari dunia perkopetan akhirnya memutuskan untuk menutup toko kaset kopet, warisan keluarganya. Hingga di tengah beres-beres, mereka pun kaget saat menerima sebuah paket berisi 1 dus kaset kopet terbaru. Kaset itu menceritakan sekelompok anak muda yang modar di lumbung. Merasa kaset ini adalah rekaman kejadian kemarin, Abby yang sudah bodoh amat memilih untuk membuangnya. Pasti kalian bingung siapa yang merekam dan menjadikan kisah mereka menjadi film. Simple, sutradara dan kameramen lah kocak.
Hingga sesaat kemudian, Sam pun terlihat pergi ke pemakaman untuk mengecek sesuatu. Ternyata, Abby yang tak terima akan kematian bestinya ini memilih untuk membangkitkan Sam di tanah keramat. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Cukup seru dan menegangkan bukan? Sudah tak perlu dijelaskan lagi, karena intinya ini film Kopet. Uniknya, saking legend psikopat Jason dan Michael, sang sutradara sampai memasukkan unsur Michael di wajah Roger, serta jaket dan topeng Jason di film ini. Sebuah kombinasi epik untuk legenda baru di dunia perkopetan. Mungkin cukup segini saja alur cerita Bloody Axe 1 tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.